hakim yang terhormat akan datang. Semuanya bangkit. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Proses pengadilan harus dimulai. Mengajukan tersangka. Ya, pengacara penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, sebuah insiden terjadi. Wakar Ahmad juga dikenal sebagai Vicky. Saya minta maaf Yang Mulia, izinkan saya mengoreksi kata-kata saya. Akan lebih baik jika kita menyebutnya pembunuhan. Dan wanita yang berdiri di sini. Wajah polos seperti itu. Yang Mulia, tidak ada yang bisa mengenali wajah yang tersembunyi di baliknya. Wajah polos ini, karena itu sangat menakutkan. Keberatan tuanku. Pengacara ini tidak menghormati pembela. Keberatan dipertahankan. Terima kasih tuanku. Baiklah. Kami tidak akan bersikap tidak hormat. Tapi Yang Mulia, cara Wakar dibunuh tanpa ampun. Hukumannya hanyalah kematian. Tidak ada lagi. Pengacara pembela, maukah Anda mengatakan sesuatu? Pak, tidak ada keraguan yang diberikan pengacara kepada kita. Pidato yang indah. Dia juga telah mengumumkan hukumannya, membuktikan kejahatannya. Permisi tuanku. Tapi apa kebutuhanmu dan kebutuhanku? Kehadiran di sini. Pesanan-pesanan. Proses pengadilan harus dilanjutkan. Klien saya telah menjadi direktur pelaksana sebuah perusahaan yang sangat besar. Bersamaan dengan itu dia termasuk orang terhormat, keluarga kota. Dia bahkan tidak bisa menyakiti binatang apalagi manusia. Dia akan membunuh manusia. Itu tidak mungkin. Yang Mulia, rekan pengacara saya mungkin lupa. Itu sidik jari kliennya. Mereka hadir pada senjata pembunuhan ini. Apakah ini suatu kebetulan? Sebenarnya dalam video kamera keamanan dari gedung ini, kita bisa melihatnya dengan jelas. Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah suatu kebetulan juga. Sesama pengacara saya, Anda tidak dapat memutuskan hukuman untuk klien saya berdasarkan suatu kebetulan. Pengadilan memerlukan bukti yang konkret.
Di mana? Saya dapat membantu Anda berbelanja. Minggir. Aku adalah suamimu. Kamu harus berbicara kepadaku dengan penuh kasih sayang. Menyingkirlah atau aku akan menelepon polisi. Hubungi polisi. Biarkan saya melihat apa yang akan Anda katakan kepada mereka. Ini baik. Dengan cara ini saya akan ditampilkan di surat kabar. Saya akan menjadi terkenal. Semua orang akan tahu bahwa aku suamimu. Tutup mulut omong kosongmu dan biarkan aku pergi. Bagaimana jika aku tidak melepaskanmu? Bilu, aku tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin tinggal bersamamu. Jadi tolong berhenti melecehkan saya seperti ini. Menurut Anda itu melecehkan. Kamu tahu kenapa aku belum menceraikanmu? Setelah semua hal ini. Karena aku sudah benar-benar mulai mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Sungguh. Kamu melakukan semua ini karena Ali itu. Saya akan berbicara dengannya bahwa dia harus meninggalkan kita. Mengapa dia merusak rumahnya dan rumah kita juga? Saya akan berbicara dengannya. Kamu tidak akan mengatakan apapun padanya. Kamu sangat mengkhawatirkan dia. Oke. Saya tidak akan berbicara dengannya. Saya memberi Anda waktu untuk berpikir. Berpikir untuk terakhir kalinya. Atau besok aku akan menemui Ali dan berbicara dengannya. Maka jangan katakan bahwa aku kasar padanya. Bilu orang melihat kita, aku akan meneleponmu. Kita akan bicara di telepon? Oke, kami akan mendiskusikannya melalui telepon. Oke. Ratu Bilu. Biarkan aku pergi sekarang. Hei, tolong tunjukkan padaku baju biru. Saya ingin menghadirkan saksi pertama saya di pengadilan. Kamu diperbolehkan. Saksi pertama saya adalah kepala keamanan. Dari gedung itu, tempat tinggal korban Wakar Ahmed. Saksi harus tampil. Siapa namamu? Muhammad Afak. Muhammad Afak. Beritahu aku satu hal. Apakah kamu kenal wanita ini? Maksud saya, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Ini adalah wanita yang sama yang telah membunuh Tuan Vicky. Keberatan tuanku. Pria ini berbohong. Keberatan ditolak. Terima kasih Yang Mulia. Jadi apa yang kamu lihat? Pak, itu malam tanggal 18 Agustus. Pada jam 11 wanita ini masuk ke dalam gedung. Dan pukul 11.30 saya melihatnya. Dia akan pergi. Jadi siapa yang dia temui? Maksudku, kamu adalah kepala keamanan di sana. Dia pasti sudah memberitahumu sesuatu. Dia datang menemui Vicky. Apa yang kamu lakukan setelah dia pergi? Waktu itu Pak Vicky biasanya sering minta makanan ke saya. Pada hari itu, ketika saya pergi untuk mengambil makanan mereka, ketika saya pergi ke apartemen saya melihat mayatnya di sana. Yang Mulia, wanita ini pergi ke sana dia membunuhnya. Yang Mulia, kasus ini sangat jelas. Rekan pengacara saya, apakah Anda ingin menanyakan sesuatu? Jadi Pak Afak. Jadi kamu adalah kepala keamanan gedung itu? Ya. Apakah ada orang lain yang juga datang pada malam tanggal 11 Agustus? Ya Tuan, seorang pria datang tetapi dia pergi setelah 15 menit. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa klien saya telah membunuh Vicky? Yang Mulia, rekan pengacara saya mencoba menyesatkan pengadilan. Telah terbukti bahwa dia telah membunuh Vicky. Bukti Anda tidak lengkap rekan pengacara. Oke, jika bukti saya tidak lengkap,
Saya ingin memberikan kepada Anda bukti lain. Ini adalah ponsel korban. Ada beberapa foto putri terdakwa di dalamnya. Karena itu, dia telah membunuh Vicky. Sebenarnya kehormatanmu, sebenarnya ada hubungan asmara antara Vicky dan terdakwa, anak perempuan. Dan dia ingin putrinya menikah dengan orang lain. Pengacara terdakwa, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Saya meminta waktu beberapa hari dari pengadilan. Oke. Sidang ditunda hingga tanggal 28 Agustus. Sesi ini ditunda. Tolong dengarkan saya. Husna, ada apa? Sebelumnya Anda mengatakan bahwa ini tentang kehidupan bibimu. Dan apa yang telah kamu lakukan? Kamu menyembunyikan masalah sebesar ini dariku. Saya tidak sengaja menyembunyikannya. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidakkah kamu tahu, Anda tidak boleh menyembunyikan apapun dari dokter dan pengacara? Jangan marah, dengarkan aku. Itu adalah paksaan kami. Karena ini, jika bibimu akan dihukum mati, apakah kamu sadar? Saya merasa sangat bodoh di depan pengacara itu. Apa yang dia pikirkan, aku tidak tahu. Tidak ada apa-apa tentang kasusku. Syahriar. Vicky itu. Dia biasa memerasku. Dia biasa mengatakan bahwa dia akan memasang fotoku di media sosial. Kamu mungkin juga menyembunyikan banyak kebenaran lain dariku. Nyatanya, mungkin ibumu telah membunuhnya. Tidak, Syahriar. Kami tidak menyembunyikan apapun darimu. Biarkan saja, Ani. Jika dia tidak mempercayai kita maka tidak ada. Gunakan dalam menjelaskannya. Husna, apa yang sudah kamu lakukan? Dia telah pergi. Apa yang dapat saya lakukan? Haruskah aku terus mendengarkannya? Dia menyalahkan Bibi. Husna tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kami menyembunyikan sesuatu darinya. Kemarahannya beralasan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lakukan satu hal, pergi ke kantor padanya. Saya harap dia tidak meninggalkan kasus kami. Bagaimana kamu akan pergi? Aku akan naik taksi, jangan khawatirkan aku, kamu pergi saja. Siapa ini? Hubungi mereka. Salam. Ali Kasmi. Ya, saya mendapat telepon. Saya ingin bertemu Nyonya Nahid. Kamu tidak seharusnya masuk penjara. Saya akan meneleponnya di ruang pertemuan. Aku bisa melakukan sebanyak ini untukmu. Oke. Datang. Ayo dengarkan aku. Ya, Pak. Anda tahu wanita yang dituduh melakukan pembunuhan. Bawa dia ke sini. Katakan padanya bahwa keponakannya datang menemuinya. Apakah kamu ingin memiliki sesuatu? Teh atau minuman? Tidak ada apa-apa.
keponakanmu datang menemuimu. Ayo cepat. Katakan padanya bahwa aku tidak ingin bertemu siapapun. Oke, jangan bertemu kalau tidak mau. Saya tidak ingin mendengarkan Anda. Pergi dari rumah ini. Dan dari hidupku. Kamu menginginkan kekayaanku. Bibi beritahu aku berapa banyak uang yang kamu inginkan. Keluar dari rumah saya. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan denganmu. Aku tidak pernah bisa memaafkanmu. Saya akan pergi dari sini jika dia tidak meninggalkan rumah. Dia menolak untuk datang, katanya, tidak ingin bertemu dengannya. Katanya dan kamu setuju. Ini penjara bukan rumahnya, bawa dia dengan paksa. Kamu tidak perlu membawanya dengan paksa. Aku akan menemuinya nanti. Pergi sekarang. Jagalah dia secara khusus. Pak, ini penjara. Itu bukan rumahnya. Anda harus mengeluarkan uang untuk perawatan khususnya. Sekarang jagalah dia secara khusus. Silahkan masuk. Saya ingin berbicara dengan Anda. Anda? Ya silahkan. Duduk di sini. Ya, beritahu aku apa itu. Saya tahu apa yang terjadi hari ini tidak benar. Tapi percayalah, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya sangat takut. Karena takut akan kehormatan. Aku menyembunyikannya darimu. Aku sungguh minta maaf. Mohon maafkan saya. Tidak. Aku bisa mengerti. Ini semua kesalahan kami. Saya meminta Anda Seheriar, tolong jangan mundur dari kasus ini. Kami tidak punya harapan lain. Tidak ada harapan lain. Anda adalah dukungan terakhir kami. Tolong. Apa yang terjadi padamu, Husna? Saya tahu Anda harus menghadapi banyak masalah. Saya tahu Anda memiliki banyak masalah mental dan saya seharusnya berbicara kepadamu seperti itu. Maafkan aku malu. Di Seheriar, kenapa kamu malu? Apapun yang kamu katakan itu benar.
Kami seharusnya tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Kamu telah berbuat banyak untuk kami. Kamu mempermalukan saya. Di Seheriat. Jika kamu tidak bersama kami, saya tidak tahu apa yang bisa kami lakukan. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kebaikanmu. Dan jika saya katakan, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan tanpamu. Apapun yang terjadi pada Bibi, itu karena aku. Saya harap aku telah memaafkannya, maka dia tidak perlu melihat hari ini. Dan Annie, saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya, saya harus bertemu dengan pengacara yang memperjuangkan kasus ini untuk Bibi. Saya tidak mengerti. Husna, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Apa itu? Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Apa yang ingin Anda katakan? Husna, itu saya. Aku sangat menyukaimu. Aku ingin menikahimu. Seheriar, apa yang kamu katakan? Saya tahu itu. Ini sangat mendadak. Kamu juga sangat khawatir. Kamu sedang melalui masa-masa sulit. Kita bisa membicarakannya nanti juga. Anda dapat mengambil waktu sebanyak yang Anda inginkan. Husna, aku akan menunggumu. Tuan Ali, kamu di sini. Tolong tunggu di luar. Saya sedikit sibuk. Begitu banyak yang terjadi. Begitu banyak yang terjadi dan kamu tidak memberitahuku. Husna, aku menanyakan sesuatu padamu. Oke. Anda ingin bertindak mulia seperti yang selalu Anda lakukan, bukan? Mungkin kamu lupa. Dia tanteku, bukan milikmu. Kamu benar. Dia adalah bibimu. Di mana kamu saat dia sangat membutuhkanmu? Itu semua terjadi karena kamu. Kamu sengaja menyembunyikan semuanya dariku, agar kamu bisa bertingkah baik dan membuatku terlihat buruk. Baik-baik saja, maka saya buruk. Kenapa kamu tidak tinggalkan aku sendiri kalau begitu? Itu karena kamu adalah istriku.